Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Baik, para siswa, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pembelahan sel. Jadi kita akan mempelajari tentang proses pembelahan sel. Terkait dengan pembelahan sel ini sebenarnya sudah tidak asing lagi buat kalian semua, karena proses ini ya telah kalian ketahui dan telah kalian pelajari ketika di kelas 10. Ketika kalian mempelajari tentang bakteri, juga mempelajari tentang protista, ya makhluk hidup yang bersel satu itu reproduksinya atau pembelahan selnya. Pembelahan selnya itu adalah reproduksinya, yaitu dengan cara pembelahan sel secara amitosis. Atau ketika kalian belajar tentang bakteri, pembelahan diri atau biner itu sebenarnya adalah contoh dari amitosis. Ya. Nah, sekarang kita lihat amitosis, mitosis, dan meiosis itu sebenarnya apa? Ya. Ketiganya adalah proses pembelahan sel. Pastinya ada perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama untuk amitosis, A itu tidak ya. Mitosis itu pembelahan tahapan-tahapan. Jadi amitosis ini adalah proses pembelahan sel yang tidak melalui tahapan-tahapan, atau bisa dikatakan juga sebagai pembelahan sel secara langsung. Contohnya tadi ya, pada pembelahan sel bakteri atau biner ya, kemudian pada pembelahan sel ketika bereproduksi dari protista yang bersel satu ya. Kemudian mitosis dan meiosis ini bedanya dengan amitosis adalah mitosis dan meiosis itu proses pembelahan sel yang melalui tahapan-tahapan ya. Jadi melewati tahapan-tahapan terlebih dahulu proses pembelahannya. Nah, antara mitosis dan meiosis juga ada perbedaan ya. Untuk mitosis ini adalah pembelahan sel-sel tubuh atau pembelahan sel-sel somatis, di mana sel hasil pembelahan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, ya. Sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi pada proses pembentukan sel-sel kelamin, di mana sel hasil pembelahan itu memiliki jumlah kromosom yang hanya separuh dari jumlah kromosom sel induknya atau mengalami reduksi. Nah, ini konsepnya, silakan dipelajari ya. Amitosis, reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung, tidak melalui tahapan-tahapan. Kemudian contohnya pada pembelahan sel-sel yang bersifat prokariotik ataupun yang eukariotik tapi bersel satu ya. Kemudian mitosis, pembelahan sel di mana sel membelah melalui tahapan yang dinamakan interfase, dan juga ada tahapan-tahapan lainnya seperti profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Ingat bahwa mitosis pembelahannya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Kemudian meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Reduksi itu pengurangan. Karena sel anakan yang terbentuk memiliki setengah jumlah kromosom sel induk. Dan meiosis ini terjadi pada pembelahan sel-sel kelamin. Jadi dalam proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin, maka pembelahan selnya secara meiosis. Baik, ini adalah siklus sel. Ya. Siklus sel ini terdiri atas dua fase. Yang pertama interfase, yang kedua mitotik ya, atau fase mitosis. Interfase sendiri memiliki 3 subfase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2 ya. Lihat di sini, interfase sel mempersiapkan pembelahan. Interfase terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap G1, S, dan G2 ya. Mohon kalian tidak terkecoh ya dengan mungkin referensi-referensi dari berbagai sumber belajar. Sering dikatakan bahwa interfase ini adalah fase istirahat ya. Padahal sebenarnya ya di fase interfase ini justru sel sibuk ya, sel aktif mempersiapkan diri untuk proses pembelahan. Karena itu di interfase ada 3 fase, ada G1, fase S, dan ada fase G2. Kita lihat fase G1.
Di sini terjadi proses sintesis protein dan perbanyakan organel sel. Ya. Ketika sel akan membelah, maka organel-organel selnya itu atau bagian-bagian selnya juga ya, itu harus terbagi dua ya, pada sel anakan, terbagi dua yang sama ya, baik bagian-bagian selnya ataupun organel-organel selnya. Maka untuk itu sel mempersiapkan diri ya di tahap G1 ini dengan sintesis protein ya, kemudian juga dengan perbanyakan organel-organel sel. Jadi organel-organel selnya menduplikasi diri ya, dari satu nukleus menjadi dua dan seterusnya ya. Jadi semuanya terbagi dua nanti. Kemudian di tahap S ini adalah terjadi replikasi atau sintesis DNA ya. Kalian sudah pelajari DNA itu adalah salah satu materi genetik ya, yang strukturnya seperti rantai ganda ya, berpilin atau double helix ya, di mana rantainya ganda berpasangan. Nah, ketika fase atau tahap S ini, maka DNA mengalami replikasi ya, penggandaan diri. Nah, untuk waktunya di sini kurang lebih 8 jam atau 30-40% dari waktu siklusan. Kemudian untuk tahap G2 ini terjadi proses perbanyakan organel. Jadi tadi di tahap G1 itu juga perbanyakan organel. Nah, perbanyakan organel ini dilanjutkan pada tahap G2 ya. Kemudian waktunya kurang lebih 4 jam atau sekitar 10-20% dari waktu siklusan. Nah, ini interfase ya. Jadi sekali lagi interfase ini sering disebut sebagai fase istirahat karena dianggapnya sel tidak beraktivitas. Tetapi sesungguhnya pada interfase ini sel melakukan aktivitas tadi ya, sintesis protein, kemudian sintesis DNA atau replikasi DNA, kemudian duplikasi dari organel-organel sel. Nah, selanjutnya tahap pembelahan atau mitosis atau fase M ya, atau ada yang menyebutnya fase mitotik. Ya, di sini ada tahap-tahapannya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Silakan kalian singkat agar ingat urutannya ya. Profase dulu, kemudian metafase, kemudian anafase, dan terakhir telofase. Nah, tahap mitosis atau pembelahan ini terdiri atas karyokinesis, jadi ada pembelahan inti, dan juga ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nanti kalian akan lihat pada saat fase apa terjadi karyokinesis dan juga pada fase apa terjadi sitokinesis. Baik, kita lihat untuk pembelahan secara mitosis ya. Di sini ada yang pertama adalah profase, di mana kromatin memendek dan menebal serta mudah menyerap warna disebut kromosom. Ya, di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang perbedaan kromatin, kromosom, dan kromatid. Nah, di materi inilah penerapannya ya. Jadi kromatin memendek dan menebal serta mudah menyerap warna itu disebut kromosom ya. Kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Kemudian sentriol ya, sentriol ini salah satu organel sel pada sel hewan yang memang fungsinya dalam proses pembelahan sel. Sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan membentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang spindel menyerupai bentuk pancaran atau aster atau bintang. Baik, kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini. Nah, di sini, ini dulu ya. Nah, ini adalah sentriol. Ya. Sentriol itu tadinya satu. Kemudian dia membelah. Kemudian membelah, hasil pembelahannya itu menuju kutub yang berlawanan. Kalian lihat di sini, tadinya satu, kemudian membelah, menuju kutub yang berlawanan. Nah, sambil menuju kutub yang berlawanan, sentriol ini membentuk gelendong-gelendong pembelahan atau benang-benang spindel untuk tempat melekatnya lengan-lengan kromosom. Ya. Kemudian kromosom sendiri, ya kromosom sendiri, ini tadi kan dari kromatin ya, dari kromatin menebal, memendek, kemudian membentuk kromosom. Nanti ya kromosom ini akan membelah menjadi dua kromatid. Ya. Nah, kemudian membran inti itu akan menghilang. Nukleus juga akan menghilang, ya itu di fase profase. Lanjut untuk metafase, met itu tengah, ingat ya nak, met itu tengah. Apa yang di tengah kita akan lihat. Benang spindel mengikat sentromer kromosom. Kromosom berjajar pada bidang ekuator kepada bidang pembelahan. Nah, lihat gambarnya. Tadi di profase si
sentriol ini sudah membelah dan menuju kutub yang berlawanan, kemudian membentuk gelendong-gelendong pembelahan. Tadi sudah disampaikan bahwa gelendong pembelahan ini fungsinya adalah untuk mengaitkan dengan kromosom. Nah, kalian lihat pada metafase, ya, kromosom berada di bagian ekuator atau di bidang pembelahan. Ya, ini ciri khas dari metafase. Mudah sekali ciri khasnya. Ini ciri khas metafase. Maka kromosom itu mudah teridentifikasi, ya, mudah terdeteksi dalam pengamatan ketika berada pada fase metafase, ya, karena susunannya berada di tengah-tengah atau di bidang ekuator dan berjejer. Baik, kita lihat anafase. Benang-benang spindle memendek kembali, kemudian kedua kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan. Tadi Ibu sampaikan bahwa kromosom itu nanti akan membelah menjadi 2 kromatid, ya. Kemudian kromatid itu hasil pembelahan dari kromosom akan menuju ke kutub yang berlawanan. Ibu kembali ke sini. Di sini kromosom berjejer pada bidang ekuator. Kemudian kromosom-kromosom ini membelah menjadi 2 kromatid dan masing-masing akan menuju ke kutub yang berlawanan. Dan itu ciri khas dari fase anafase. Kalian lihat? Kromosom yang tadinya ada di tengah, ya, membelah menjadi 2 kromatid, dan kromatid-kromatid ini masing-masing menuju kutub yang berlawanan. Ini adalah ciri dari anafase, ya. Belum sampai ya ke kutubnya ya, tetapi baru menuju. Itu ciri anafase. Dan terakhir, ketika telofase, ya, membran inti atau karioteka terbentuk kembali, kemudian kromatid menipis dan terbentuk anak inti kembali atau nukleolus yang pada profase menghilang tadi, ya. Kemudian sitoplasma menebal dan membentuk lekukan atau sitokinesis. Nah, ini ciri khas pada telofase. Jadi ketika kalian diberikan soal dalam bentuk gambar, mudah saja mengidentifikasinya, ya. Kalau profase itu si sentriolnya baru menuju ke kutub yang berlawanan dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian ketika metafase, kromosomnya berjejer di bidang pembelahan. Ketika anafase, kromatid hasil pembelahan kromosom menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian ketika telofase, ini ciri khasnya adalah terjadinya pembagian sitoplasma, ya. Jadi sitoplasmanya terbagi menjadi 2 bagian atau disebut sitokinesis, ya. Sito itu sel, ya, kemudian kines pembelahan. Jadi selnya nanti akan membelah, ya, betul, ya. Namun sebelum sel membelah, sitoplasma juga membelah. Kemudian di sini ada apa? Di sini di bagian-bagian sel ini masing-masing dia berisi inti sel, berisi organel-organel sel yang tadi pada fase G1 dan G2 mengalami duplikasi. Sehingga ketika sel ini terbelah menjadi 2 anakan, masing-masing anakan itu mempunyai bagian-bagian sel yang sama. Ada membran plasmanya, ada sitoplasmanya, dan ada organel-organel selnya. Begitu ya. Nah, jadi ciri khas saja dari telofase adalah ini, lihat. Ada lekukan bagian tengah di bagian sitoplasma, kemudian lekukan ini lama-kelamaan akan semakin melekuk dan akhirnya membuat terpisahnya 2 sel anakan tersebut. Begitu ya, Nak, ya? Baik, kemudian kita lihat meiosis. Sekali lagi, meiosis terjadi dalam proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Dan pada meiosis terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom sel anakan. Nah, ada sedikit perbedaan pada meiosis, ya. Namun kalau urutannya sama, Nak, urutannya sama. Urutannya sama, profase, metafase, anafase, dan telofase, ya. Hanya karena meiosis ini terbagi menjadi 2 tahap, ada meiosis 1 dan meiosis 2, maka untuk meiosis ini ada profase 1, profase 2, ada metafase 1, metafase 2, ada anafase 1, anafase 2, dan ada telofase 1, telofase 2. Itu perbedaannya, ya. Baik, kita lihat pada profase 1 apa yang terjadi. Pada profase 1 di sini terbagi lagi menjadi 5 subfase, ya. Ada fase leptoten di mana kromatin berubah menjadi kromosom. Sama ya tadi prosesnya, ya. Kromatin menebal, memendek, dan mudah menyerap warna disebut kromosom. Sama kan di profase, ya. Kemudian fase zigoten, sentrosom, ya, membelah menjadi 2 sentriol.
dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Sama tadi ya, satu sentriol membelah menjadi dua, kemudian menuju kutub yang berlawanan sambil membentuk gelendong pembelahan. Nah, ini yang berbeda pada fase Pakiten ya. Terjadi duplikasi kromosom. Jadi kromosom-kromosom yang homolog itu nanti berpasangan ya, karena dia menduplikasi jadi berpasangan, kemudian membentuk kromosom tetran berpasangan 4-4 itu tetran ya. Ini perbedaannya. Nanti ketika digambar kalian akan melihat bahwa pada metafase 1 itu yang berada di tengah-tengah bidang ekuator itu adalah pasangan kromosom yang dalam bentuk tetran atau 4-4 ya. Kemudian ada fase diploten, kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X ya, yang disebut kiasma. Jadi kalau X tengah-tengahnya ini, tengah-tengahnya itu adalah kiasma. Itu tempat terjadinya peristiwa pindah silang. Kalau diingat ini ya, karena di dalam mempelajari genetika nanti kita akan belajar tentang peristiwa pindah silang yang terjadi pada profase 1 subfase diploten ya. Kemudian terakhir fase diakinesis di mana tetrad mulai bergerak ke bidang ekuator. Jadi si tetrad tadi yang kromosom yang sudah menduplikasi, kromosom homolog yang sudah menduplikasi tadi bergerak menuju ke bidang ekuator, kemudian benang spindalnya menyebar dan pada fase ini nukleus menghilang. Nah, lihat profase 1 ya. Nah, ini adalah pasangan kromosom atau tetrad-tetrad ya. Tetrad ya. Nah, ketika profase ini si tetrad ini baru bergerak menuju ke kutub yang menuju ke bidang pembelahan, baru menuju ya. Kemudian ketika profase juga ini sentriol nih membelah ya. Membelah jadi dua kemudian menuju kutub yang berlawanan. Ini belum sampai, ini baru sedang proses menuju kutub yang berlawanan. Kemudian di sini kalian lihat tidak ada lagi nukleus ya. Tidak ada nukleus. Kalau ada kan kelihatan bulat gambarnya, ini tidak ada lagi nukleus. Ya. Baik, kemudian yang metafase 1. Kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator atau di bidang pembelahan. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer atau bagian kepala dari kromosom atau kinetokor. Nah, ini coba kalian lihat, beda kan dengan metafase di mitosis ya. Kalau metafase di mitosis ini kromosomnya tidak tetran. Kalau ini tetran ya. Dan pasangan masih ada pasangan-pasangan kromosom homolog. Kromosom homolog itu kromosom yang ukurannya sama ya, ukurannya sama, sejenis itu kromosom homolog ya. Nah, ini berpasangan. Jadi di bidang ekuator ini sudah pasangannya pasangan tetran ya, ada 4-4 seperti ini. Itu pada metafase 1. Kemudian kalian lihat ya, sentriolnya sudah berada di kutub yang berlawanan. Kemudian di sini ada gelendong-gelendong pembelahan ya. Baik, sekarang pada anafase 1. Kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong ya. Prosesnya sama ya, bahwa si kromosom homolog itu dia akan membelah ya, membelah. Kemudian kalau bahasa di sini adalah ditarik oleh benang gelendong menuju kutub yang berlawanan. Baru menuju ya kan? Baru menuju. Kemudian pada anafase 1 ini terjadi reduksi kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Jadi kalau pada tubuh manusia itu ada 46 kromosom, maka pada fase ini, pada anafase 1 ini yang tadinya 46 kromosom atau 23 pasang kromosom menjadi 23 saja ya. Nah, ini anafase. Kalau tadi metafase semuanya tetra di tengah, kemudian pasangan kromosom homolog ini membelah diri, tertarik juga oleh gelendong atau benang-benang spindle, mereka menuju ke kutub yang berlawanan. Ingat ya nak, ketika anafase hasil pembelahan kromosom-kromosom homolog itu baru menuju. Jadi gambar itu sedang menuju ke kutub yang berlawanan, belum sampai menuju kutub yang berlawanan ya. Baru ketika tahap telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali. Kan ketika profase 1 menghilang ya, karyotekanya menghilang. Nah, di sini mulai terbentuk kembali. Kemudian terjadi sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah menjadi 2 bagian, sama seperti tadi, membelah menjadi 2 bagian, kemudian sel membelah menjadi 2 dengan kromosom yang haploid. Haploid itu kromosom dengan setnya hanya 1 set saja, tunggal. Ya, kenapa? Karena tadi sudah mengalami reduksi pada anafase, sudah mengalami reduksi atau pengurangan.
Kalau yang sebelumnya kromosomnya diploid atau 2 perangkat atau 2 set kromosom ya atau 2N itu belum mengalami reduksi. Ketika mengalami reduksi maka dia akan jadi N saja atau haploid atau 1 set kromosom. Nah, ini telofase hampir sama kan gambarnya ya. Jadi mudah untuk diingat ya. Telofase 1 terjadi karyokinesis. Hanya perbedaan lihat pada kromosomnya ya, Nak ya. Pada kromosomnya. Karena ketika meiosis 1 terjadi duplikasi kromosom homolog ya. Kemudian untuk meiosis kedua. Profase 2, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol menuju kutub yang berlawanan. Coba disimak ya, Nak ya. Kalau kalian menyimak kalimat-kalimatnya, menyimak gambarnya, sebenarnya sudah bisa kalian tangkap. Oh, intinya kalau profase seperti ini, kalau metafase seperti ini. Hanya sedikit perbedaan saja pada profase dari mitosis dengan profase dari meiosis seperti itu. Disimak gambarnya ya. Kemudian metafase 2, setiap kromosom tertarik ke bidang ekuator. Kemudian setiap kromosom berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Dua-duanya kromosom itu berada di bidang ekuator. Ya, ini bahasanya tulisannya tipe, mohon maaf. Kemudian terbentuk benang-benang spindle. Ya, benang-benang spindle sebenarnya sudah terbentuk dari profase ya. Ketika si sentriol membelah, dia menuju ke kutub yang berlawanan, maka bersama dengan itu terbentuk benang-benang spindle untuk tempat melekatnya lengan kromosom. Kemudian untuk anafase 2, spindle menarik kromatid menuju kutub yang berlawanan. Sama kan ya, menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, yang berlawanan sama ya. Kemudian yang terakhir, kalau fase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin kembali, membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kemudian terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid ya. Oke. Nah, untuk meiosis ini Ibu akan berikan contohnya, contoh konkretnya ya. Nah, ini ya secara keseluruhan ya. Tadi Ibu mengambil penggalan-penggalan setiap fase. Sekarang ini keseluruhan. Ini adalah gambar proses pembelahan secara meiosis. Ya. Di sini sel induknya membelah dulu menjadi, kalau sel induk membelah, proses pembelahannya adalah mitosis ya. Nah, ketika sel induk ini membelah secara meiosis, nah, ketika sel induk ini membelah secara meiosis di sini ya, kalau dari sini ke sini mitosis, ini ke sini juga mitosis. Nah, ketika ini membelah secara meiosis, maka ya dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini itu tahapannya panjang tadi yang Ibu sebutkan, ya. Dari satu sel ini melewati profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 sehingga terbentuk 2 sel. 2 sel yang kromosomnya sudah mengalami reduksi atau pengurangan, ya. Maka sel-sel ini sudah haploid atau M. Atau kalau pada kromosom manusia berarti di sini sudah 23. Kalau di sini 46 kromosomnya atau 23 pasang. Tetapi kalau sudah membelah secara meiosis 1, di sini sudah masing-masing 23. Gitu ya. Kemudian berikutnya, 2 sel yang sudah mengalami reduksi kromosom ini mengalami pembelahan lagi, yaitu meiosis kedua. Ya, dari sini sampai terbentuk 2 sel, dari sini sampai terbentuk 2 sel, itu melewati fase-fase yang tadi Ibu jelaskan. Dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, dan berakhir dengan terbentuknya 2 sel. 2 sel ini, karena di proses ini tidak ada reduksi kromosom, maka jumlah kromosomnya tetap sama dengan ini. Jadi 2 sel ini masing-masing 23, ini juga 23. Sama juga dengan ini, ya. Ini juga melalui melalui fase profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan akhirnya terbentuk 2 sel yang sama haploid, ya. Karena di proses meiosis 2 tidak mengalami pengurangan jumlah kromosom. Yang terjadi adalah terkait dengan kondisi kromosomnya saja, ya. Tapi jumlahnya tidak mengalami pengurangan. Baik. Berikutnya,
Di sini ada spermatogenesis. Ini contoh dari peristiwa meiosis ya. Jadi peristiwa atau proses pembelahan meiosis itu terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin yang disebut gametogenesis. Nah, gametogenesis sendiri terdiri atas dua, yaitu proses pembentukan sel-sel kelamin pria atau jantan pada hewan ya, yang disebut spermatogenesis. Kemudian proses pembentukan sel-sel telur pada wanita ya atau pada betina kalau pada hewan yang disebut oogenesis. Baik, kita mulai dengan spermatogenesis ya. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis ya. Di dalam testis kalian sudah pelajari di kelas 11 tentang alat-alat reproduksi bahwa di salah satu organ reproduksi laki-laki itu ada yang namanya testis. Testis ini mempunyai fungsi ganda. Pertama, tempat terjadinya proses pembentukan sperma. Kemudian yang kedua, sebagai penghasil hormon, maka disebut kelenjar endokrin. Ya. Hormonnya apa? Testosteron. Coba dilihat kembali ya materi kelas 11. Baik, kita lihat untuk spermatogenesis. Nah, diawali dengan membelahnya spermatogonium. Spermatogonium ini masih sel somatis ya, nah. Maka ketika dia membelah, maka pembelahannya secara mitosis ya. Misalnya dari 1 menjadi 2 ya. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya. Ya, pembelahannya itu secara mitosis ya. Kita ambil salah satu dari hasil pembelahan secara mitosis dari spermatogonium. Ya. Hasil pembelahan spermatogonium secara mitosis yaitu terbentuk spermatosit primer. Berarti ya karena ini mitosis, kalau spermatogoniumnya 46 atau 23 pasang, maka spermatosit primer juga 46 atau 23 pasang. Tolong ingat ya, ya. Kalau spermatogoniumnya 46, ya kalau pada tubuh manusia ya, maka ketika spermatogonium membelah secara mitosis, maka masing-masing spermatosit primer ini jumlah kromosomnya tetap 46 atau 23 pasang. Nah, ketika spermatosit primer ini mengalami proses pembelahan meiosis 1, ingat ya nak, pembelahan meiosis 1 berarti dari spermatosit primer sampai terbentuk spermatosit sekunder itu melalui profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ingat tadi ya, di meiosis 1 terjadi reduksi kromosom. Maka ketika berakhir tahap telofase 1 dan terbentuk 2 sel, maka sel-sel ini sudah mengalami reduksi jumlah kromosomnya atau sudah mengalami pengurangan ya, hanya separuh dari jumlah kromosom induknya. Jadi kalau ini 46 atau 23 pasang, maka ketika sudah menjadi spermatosit sekunder, maka menjadi 23 saja ya. Baik spermatosit sekunder ini ataupun yang ini, dua-duanya jumlah kromosomnya hanya 23 ya. Paham sampai di sini ya? Nah, berikutnya dari spermatosit sekunder membelah lagi menjadi spermatid ya. Nah, harus diingat dari spermatosit sekunder sampai terbentuk spermatid itu melalui profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2 sehingga masing-masing membentuk 2 sel, masing-masing membentuk 2 sel. Nah, karena di dalam meiosis 2 ini tidak terjadi reduksi kromosom, maka jumlah kromosom pada spermatid 4-4-nya ini itu sama dengan spermatosit sekunder, yaitu sama-sama 23 ya. Jadi spermatid ini 23 kromosom, ini juga 23, ini juga 23, ini juga 23 ya. Tolong diingat ya, Nak. Karena seringkali ada soal gambar seperti ini misalnya. Kadang ditanya ya bagian ini apa, kadang ditanya berapa jumlah kromosom bagian ini dan seterusnya. Ya, Ibu ulangi ya. Di sini jumlah kromosomnya 46 atau 23 pasang, di sini juga 46 atau 23 pasang. Kalau di spermatosit sekunder sudah 23, di spermatid juga 23, 23, 23, 23 ya.
Nah, spermatin kemudian ya spermatin ini nanti di dalam saluran epididymis kan akan dimatangkan ya, akan dimatangkan. Kalian sudah belajar teorinya di kelas 11. Akan dimatangkan, didewasakan ya dengan terbentuknya lihat spermatozoa, ada bagian kepala, bagian leher, kemudian ada bagian ekor ya. Sperma punya ekor agar bisa bergerak dengan leluasa ya. Maka sifat sperma itu motil ya, selalu bergerak. Baik. Jadi kesimpulannya ya dari spermatogenesis ini, dari proses spermatogenesis ini, dari satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa yang semuanya hidup, semuanya aktif. Nah, sementara spermatogoniumnya ini ratusan ribu, ya, bahkan lebih. Ya. Maka sperma yang terbentuk di dalam tubuh seorang laki-laki atau di dalam tubuh jantan pada hewan itu bisa ratusan juta, ya, bisa ratusan juta bahkan lebih, ya. Nah, namun demikian, ya, sperma itu bisa dikeluarkan oleh individu jantan atau seorang laki-laki dalam 1 ml semen atau cairan sperma itu bisa mengandung minimal 20 juta sperma, ya. Jadi diproduksinya banyak, dikeluarkannya pun banyak. Sekali mengeluarkan banyak dan pengeluaran itu bisa terjadi kapan saja gitu seperti itu. Nanti akan berbeda dengan seorang perempuan. Ya, mohon maaf ya kalau Ibu harus memberikan pembelajaran ini karena ini ilmu ya, Nak ya, jangan berpikir yang lain-lain ya. Ini ilmu yang harus kalian pahami, harus kalian ketahui ya. Baik. Sekarang kita lihat gametogenesis yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada ovarium. Ovarium juga fungsinya sama dengan testis, yaitu sebagai alat reproduksi pada wanita kalau ovarium, kemudian juga sebagai kelenjar endokrin. Karena dari ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya, yang mempengaruhi siklus yang terjadi pada tubuh seorang wanita. Ya. Baik, kita lihat oogonium atau sel induk telur, ini sel somatis ya. Membelah ini juga sama secara mitosis. Ya. Maka di sini 46 ya kalau pada manusia, di sini 46, maka di sini tetap 46 atau 23 pasang kromosom. Jadi ketika oogonium membelah menjadi oosit primer, pembelahannya secara mitosis, maka jumlah kromosom pada oogonium 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Pada oosit primer juga tetap 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Ya. Kemudian ketika oosit primer membelah menjadi 2 sel, satunya oosit sekunder yang satu badan polar atau badan kutub, ini adalah peristiwa meiosis 1. Maka peristiwa dari pembelahan dari oosit primer menjadi 2 sel ini melewati profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, pada proses meiosis 1 itu terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Maka oosit sekunder jumlah kromosomnya menjadi 23. Demikian juga dengan badan polar atau badan kutub jumlah kromosomnya 23. Ya. Nah, ini bedanya dengan spermatosit dengan spermatogenesis. Kalau tadi di spermatogenesis spermatosit primer itu membentuk 2 sel yang ukurannya sama, namanya juga sama, spermatoid sekunder. Tetapi pada oogonium, pada oogenesis, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang ukurannya berbeda. Yang satu dinamai oosit sekunder, yang satu dinamai badan polar atau badan kutub. Atau ada yang menyebutnya badan polar pertama, ya karena nanti ada lagi badan polar yang kedua. Nah, kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, badan polar juga akan membelah menjadi 2 sel. Nah, proses pembelahan dari oosit sekunder sampai ootit ini melewati profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 sehingga terbentuk ootit. Di sini badan polar juga sama. Badan polar pertama ini juga sama. Dia melewati profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 sehingga terbentuk 2 badan polar sekunder. Ya. Selanjutnya, ootit nanti akan mengalami tumbuh dan berkembang menjadi sel telur atau sel ovum, sedangkan badan polar itu juga akan membentuk badan polar tiga-tiganya ini
ya, tiga-tiganya ini akan mengalami penyusutan atau rudimentasi dan akhirnya menghilang. Ya, Ibu ulangi. Ootit selanjutnya akan tumbuh menjadi sel telur atau sel ovum, sedangkan badan polar yang tiga ini akan mengalami penyusutan atau rudimentasi, kemudian dia menghilang, ya, tidak berfungsi. Ya. Jadi kesimpulannya, pada peristiwa oogenesis dari satu oogonium menghasilkan hanya satu sel ovum atau hanya satu sel telur yang aktif, ya. Maka jumlah sel telur itu jauh berbeda dengan jumlah sel sperma, ya. Kalau jumlah sel sperma dalam tubuh seorang laki-laki itu bisa ratusan juta, bahkan mungkin lebih dari itu, miliaran bisa jadi, ya. Sedangkan pada sel telur di tubuh wanita itu jumlahnya hanya kisaran 200 sampai 300 ribu saja. Nah, ini adilnya Allah, ya, adilnya Allah bahwa ketika jumlah sel sperma di dalam tubuh seorang laki-laki banyak, maka sekali pengeluaran dalam 1 mililiter saja itu 20 juta. Karena memang kemampuan membuahi dari sel sperma itu jumlah sel sperma dalam semen itu harus minimal 20 juta. Kalau kurang dari 20 juta, maka kemungkinan membuahinya kecil, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, sementara pada tubuh seorang wanita, ya, sel telurnya diproduksinya sedikit. Nah, pengeluarannya pun tertentu setiap bulan sekali. Nah, kita bicara yang normal, ya. Sebulan sekali seorang perempuan hanya mengeluarkan satu sel telur. Waktunya tertentu, kemudian sel telur yang dikeluarkan juga hanya satu. Nah, kapan kalian mulai menstruasi itu akan menentukan kapan kalian selesai menstruasi. Mulai menstruasi namanya menaks, ya. Menaks, MENARCH, ya. Itu saat pertama di mana seorang perempuan menstruasi. Kemudian terakhir ketika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi lagi itu namanya menopause, ya. Jadi ketika kalian yang perempuan lebih awal menstruasinya, maka menopause-nya akan lebih awal. Ya, ketika kalian seorang perempuan mungkin agak lebih belakangan, ya, dari teman-temannya mungkin, ya, maka ketika masa menopause juga akan lebih belakangan lagi, gitu, lebih mundur lagi. Seperti itu, ya, Nak, ya. Itu, ya, keadilan Tuhan, ya, bahwa laki-laki memproduksi banyak tapi sekali pengeluaran juga banyak, dan pengeluarannya bisa terjadi kapan saja. Sedangkan seorang perempuan memproduksi sel telur itu sedikit, gitu, ya. Tetapi pengeluaran juga tertentu, setiap bulan hanya satu, gitu, ya. Baik, ini yang Ibu jelaskan. Tolong nanti silakan buat ini sebagai tugasnya. Tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis. Buat tabelnya, Nak. Buat aspeknya, ya. Kemudian satu lagi, buat tabel perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Tadi sudah Ibu jelaskan semuanya. Silahkan tinggal kalian kalian buat tabel perbedaannya, aspek-aspeknya apa saja silahkan kalian buat, ya. Nah, ini sebagai tugas dari Ibu, tugasnya juga tidak banyak. Tugasnya ditulis tangan, kemudian silahkan nanti upload di GCF, di Google Classroom. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, dan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, ya, walaupun dalam masa pandemi. Ibu harap kalian tetap tidak luntur semangatnya, tetap berpikir untuk masa depan kalian, ya. Masa depan kalian masih panjang. Apa yang kalian lakukan pada hari ini itu yang akan kalian raih di masa depan nanti. Terima kasih anak-anak hebat. Silakan lanjutkan dengan tugas yang Ibu berikan tadi, dan sambil mengkaji kembali, belajar kembali, literasi kembali. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.